Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Happy. Alhamdulillah ya, pertama-tama jangan lupa bersyukur. Nah, kali ini saya sedang di kebun ubi Jalar Madu Cilembu usia 1 bulan lebih 2 hari ya. Nah, saya di sini akan membahas keuntungan dan kelebihan ya menanam ubi Cilembu di tanah bekas tanaman padi. Nah, bisa dilihat ini usia 1 bulan ya, anggapnya sudah banyak calon umbi ya. Nah, calon umbi yang siap membentuk ubi dan mengembang ya, si ini kelihatan pada saat umur 1 bulan sudah nampak seperti ini ya. Akarnya pun lebat dan calon ubinya pun sudah kelihatan ya, sudah sebesar batang korek api ya. Nah, kita hitung ini ada berapa, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini yang sudah besarnya ya, kita lihat cabut. Sudah dalam. Nah, tuh ini sudah membentuk ya. Nah, saya jelaskan ciri-ciri ubi yang pasti bakal membentuk dan tidak akan menjadi akar adalah dari pangkal sininya ya. Dari pangkal akar ini kecil, kemudian ke bawahnya ini membesar atau menggelembung. Nah, kalau bedanya yang ubi yang tidak akan membentuk calon ubi adalah dari pangkal ini sudah besar dan kesananya pun besar, sama ya. Jadi antara pangkal, tengah, dan ujung ini sama besarnya. Nah, itu adalah ciri-ciri ubi yang tidak akan membentuk ya. Nah, karena ini tumbuhnya ini kecil, lebih besar ini pasti ini akan membesar. Karena ubi ini membentuk ubinya atau membengkak ya, perakarannya dari bawah dulu atau dari tengah baru ke atas sini ya. Jadi di sini membengkak. Nah, kemudian sudah tua baru ke sini ke pangkal membesarnya. Nah, kalau ubi yang tidak akan membentuk atau hanya tumbuh akar saja, dari sininya pun sudah besar, ke sininya pun sama ya. Tidak seperti ini kan, ini besar ini kecil. Jadi ke sini terus memanjang. Nah, itu adalah ciri-ciri ubi yang pasti akan membentuk ya. Nah, terus kenapa unggul atau kenapa hasil ubi ditanam di bekas tanaman padi bisa membentuk ubi yang banyak serta ubinya yang mulus dan besar-besar? Karena ini si tanahnya ini tidak gemur ya ataupun besar-besar. Nah, seperti ini. Nah, ubi suka di tanah yang seperti ini, jadi tidak gembur atau lembut ya, seperti ini. Kenapa? Karena pada saat si pembentukan akar ini mereka bisa leluasa ya, karena dalam tanah yang bergelempang ya ataupun besar-besar seperti ini, di sini terdapat rongga-rongga ya. Jadi kalau akarnya tumbuh ke sini, membesarnya itu lebih cepat ya. Nah, ini juga lihat, udah ada yang seperti ini. Nah, ini bakalan ubi yang bakalan bagus ya, karena si ini tanahnya tidak lembut ataupun tidak gembur ya. Dalam artian gembur ini tidak padat ya gitu ya, seperti itu. Kelihatan tuh besar ini tanahnya. Nah, ini ciri-ciri ubi. Kalau mau menanam ubi, tanahnya harus seperti ini ya, ataupun lahan bekas tanaman padi ya. Nah, terus yang kedua, karena si bekas tanam padi ini nih lihat ya, akarnya ini kan bisa busuk. Nah, busuk ini karena busuk. Maaf. Nah, bekas jerami ini membusuk dan akan menjadi pupuk kompos. Nah, terus yang harus ketahui juga, ubi ini agar bertumbuh bagus dan berproduksi maksimal harus terdapat banyak
kandungan organik atau bahan organik dalam tanah ya. Jika misalkan petani semua, sahabat tani semua yang ingin menanam, lahan bukan bekas tanaman padi bisa saja bagus asalkan banyak bahan organik seperti pupuk kandang, sekam, sekam bakar. Nah, itu pasti akan menghasilkan ubi yang bagus ya, bisa berproduksi maksimal. Tapi misalkan untuk tanaman padi ini tidak dipupuk pun pasti akan bagus ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Yang pertama, karena kan tanah bekas padi ini kan direndam air ya, jadi bisa jadi netral ya, tidak asam, tidak basa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hama-hama dan penyakit kan akan mati ya jika tanahnya digenangi air. Kan untuk tanaman padi panen 3,5 bulan, pengairan kan 2 bulan ya, tidak berhenti, jadi harus selalu ada. Terus maju kedua sampai panen itu kan dikeringkan. Nah, jadi di sana terdapat penguraian zat-zat organik, zat yang ada dalam tanah ini menjadi bisa lebih sempurna ya. Dalam artian lebih sempurna ini karena kan nutrisi dalam tanah ini kan ada yang terikat dan ada yang terikat bebas. Nah, yang terikat ini kalau direndam air ini akan melepaskan ya. Jadi ion-ionnya seperti kan nitrogen, fosfor, kalium ini tidak terikat dalam tanah, sehingga pas ditanami ubi yang akarnya serabut jadi bisa terserap secara sempurna, jadi bagus. Kenapa? Tanaman ubi yang bekas tanaman padi tidak akan jelek-jelek amat ya. Memang semua juga tergantung perawatan, tapi jika dibandingkan pengurusan tanam ubi cilembu dengan atau ubi jalar lainnya dengan yang tanah bukan bekas padi, akan berbeda hasilnya ya. Tuh, seperti itu. Nah, kita contohkan, kita lihat ya. Tuh, ini kan tanahnya besar-besar. Jadi si akar si ubinya pun lebih gampang. Nah, kalau tanah besar gini, kalau kena air ini atau kena air hujan, ini bakal mengembang. Beda dengan tanah yang lembut, yang seperti apa ya, kapur lah, bisa dilihat kalau tanahnya gembur seperti di pegunungan yang di atas 1300, 1400 kan itu lebih gembur. Nah, kalau tanah yang seperti itu, kalau kena air itu bakalan padat. Terus kalau kering dia akan melepaskan banyak air. Beda dengan tanah yang seperti ini ya, besar-besar. Nah, ini yang disebutnya tanah halus ataupun tanah kasar. Nah, seperti ini kalau bahasa Sundanya ini tanahnya gede ya, tanah gede teh badag, tanah badag yang tanah letik, tanah lembut ya. Nah, ini seperti ini teksturnya. Jadi tuh perakaran ubinya pun lebat dan banyak ya, ini pasti. Tuh, udah berapa? Nah, yang misalkan yang mau nanam ubi bekas tanaman padi, saya sarankan pilihlah benih bibit yang sudah tua, terus penanamannya harus ditekuk atau ditilap lebih panjang ke dalamnya agar dari si mata ininya tuh lebih banyak yang terkubur ya. Karena kalau banyak terkubur ini pasti menghasilkan minimal 1 atau 2 calon ubi. Kita kebayangkan kan ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau 5 misalkan sini terbenam atau terkubur, pasti ini ada 5 calon ubi ya, seperti itu. Kita lihat ya, ini yang di pinggirnya juga. Ini nggak akan nggak akan mengecewakan lah ubi yang kalau bekas tanaman padi ini tuh. Lihat. Tuh. Sangat bagus sekali ya pertumbuhan akarnya. Ini tak perlu banyak pupuk juga sudah bagus ya. Apalagi ini misalkan kalau pengen lebih bagus lagi, setelah digemburkan pakai mesin, ditabur pupuk kandangnya. Jadi sebelum pembentukan guludan ditabur dulu. Nah, itu pasti akan lebih bagus lagi ya, seperti itu. Tapi semua juga tergantung dengan budget ya. Nah, itu pengalaman saya yang ditanam bekas tanaman padi ya. Kalau ditambahkan pupuk kandang lagi pasti hasilnya akan lebih bagus lagi ya. Kelihatan tuh, calon ubinya sudah panjang-panjang. Nah, ini
pasti bakal bagus hasilnya ya. Tuh kelihatan panjang. Nah ini pasti bakal menjadi ubi ya. Tuh wah mantap ya. Nah itulah mengapa bos-bos atau bandar-bandar ubi suka membeli kebunan ubi jalar bekas tanaman padi ya, karena ini hasilnya ya bisa dilihat kecil, baru juga sebulan udah membentuk seperti ini ya, mantap. Nah ini sedang dilakukan penggemburan bedengannya ya, jadi setelah umur 1 bulan diboker kalau bahasa Sundana sini, atau dibongkar kembali ya, baru nanti dibikin guludan lagi ya seperti ini tuh. Nah tuh ini lebih bagus ya hasilnya tuh, mantap. Nah tip dan triknya dari saya seperti itu ya. Jadi yang nonton video ini jangan lupa like, komen, dan share. Terus kalau ada pertanyaan boleh komen, insya Allah saya akan balas satu persatu ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.